Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di hadapan layar kaca. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah. Salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atau tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Kaum muslimin pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita sambung kembali bagian kedua dari tanda-tanda hati yang berpenyakit atau ciri hati yang berpenyakit. Poin yang ketiga adalah bahwa hati yang sakit, pemiliknya tidak lagi merasakan sakitnya atau deritanya bodoh terhadap kebenaran, kebodohan terhadap kebenaran. Ini sangat berbalik sekali dengan hati yang sehat. Hati yang sehat, ma'asyiral muslimin, adalah hati yang merasakan sakit ketika dihadapkan dengan perkara-perkara syubhat yang menjangkitinya. Dia juga merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran ataupun akidah yang batil. Oleh sebab itu, bagi orang yang memiliki hati yang sehat, bahwa kebodohan adalah musibah yang terbesar, musibah yang sangat menderita, yang sangat sakit bagi mereka. Mereka peka dan merasakan hal ini. Berbeda dengan orang yang memiliki hati yang sakit. Dia tidak lagi merasakan deritanya sebuah kebodohan, bahkan enjoy. Seakan-akan selama ini ketika dirinya dalam kebodohan nyaman-nyaman saja, santai, tidak ada tuntutan, tidak ada merasa terpanggil untuk dia menghilangkan kebodohan dari dirinya, apalagi kebodohan dari orang lain. Jika kebodohan terhadap dirinya atau pada dirinya saja dia enggan untuk menghilangkannya, untuk menguranginya dengan belajar, thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, apalagi kebodohan dari orang lain, tambah abai dan cuek lagi, dia tidak peduli. Ini orang yang hatinya, tandanya hati yang sakit, ya. Padahal kebodohan itu ada sebuah penderitaan. Seorang salaf mengatakan tidak ada suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih buruk, lebih jelek daripada maksiat dengan kebodohan terhadap kebenaran. Artinya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengan sebuah maksiat yang paling buruk adalah maksiat kebodohan. Ini adalah sebuah kederitaan bagi mereka, orang-orang salaf. Orang-orang terdahulu ketika hidup tanpa ilmu atau tidak di atas ilmu, beramal tanpa dibangun di atas ilmu, berucap tanpa dibangun di atas ilmu, adalah sebuah petaka bagi mereka, penderitaan, sedih, bahkan bagi mereka adalah sebuah penyakit, ya, yang menderat mereka. Mereka ingin pergi bagaimana caranya menghilangkan dari kebodohan ini, meskipun harus safar, bepergian ke penjuru negeri, ya. Maka kita lihat dari para salaf, masya Allah, mereka sampai harus ibaratnya berjalan melewati lembah, ya, gurun-gurun pasir, padang Sahara yang begitu luas, yang mungkin membuat kadang orang tersesat, tapi mereka berani menempuh itu semua, baik dengan jalan kaki atau dengan kendaraan mereka yang masih onta ataupun kuda, tetapi mereka berani. Mereka lakukan itu semua dengan niat raf'ul jahli ani nafsi wa anil ghair, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Karena thalabul ilmi, niat yang benar dalam thalabul ilmi, yang ikhlas dalam thalabul ilmi, kata salaf atau sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri lalu kemudian dari orang lain. Bismillah istilahnya, thalabul ilmi untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri lalu kemudian nanti akan ditularkan pada orang lain, sehingga kebodohan itu juga hilang dari orang lain.
sebagai bentuk cinta kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya atau mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Panggilan iman sampai termasuk panggilan untuk mendakwai umat, mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kawan-kawannya, saudara-saudaranya atau orang lain. Ya. Tapi hati yang sakit justru tidak merasakan deritanya kebodohan, enjoy dan nyaman saja dengan kebodohan, bersantai-santai, berleha-leha, tidak pernah berusaha keras untuk pergi dari kebodohan ini. Padahal Rasul SAW pernah bersabda, Inna Allah yubghidu kull alimin bid dunya wa jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pandai ilmu dunia sementara dia jahil ilmu akhirat. Sementara dia jahil bab atau persoalan akhirat atau ilmu agama. Ya. Ini Allah membenci orang-orang seperti ini. Karena di dalam semua ayat hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang keutamaan ilmu adalah keutamaan ilmu syar'i, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Maka seorang penyair pernah mengatakan, menggambarkan betapa deritanya kebodohan itu, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi kuburu wa arwahum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuru. Seorang penyair berkata bahwa orang yang bodoh itu mati sebelum kematian datang menjemput. Jasad-jasad mereka telah menjadi mayat sebelum mereka dikubur. Arwah mereka gelisah dalam jasad-jasad mereka. Sampai pada hari kiamat pun mereka tidak akan bangkit. Masih dalam kematian. Na'udzubillah. Demikianlah gambaran yang digambarkan salaf tentang kematian kehidupan bagi orang-orang yang sibuk dengan dunianya sementara dia tidak paham dengan ilmu agama, bodoh dan jahil dalam masalah agama. Ini adalah penderitaan, apalagi jika itu berkaitan dengan yang harus menghilangkan keraguan-keraguannya. Jadi ragu yang ada dalam dadanya harus hilang. Apa yang menghilangkan keraguan? Ilmu. Betapa deritanya kebodohan ini, apalagi bodoh dalam masalah apa itu tauhid, apa itu syirik. Betapa menderitanya orang-orang yang tidak mengenal seperti ini. Sampai tersibukkan dan tercampur adukan menjadi subhat baginya. Sehingga ada orang mengistilahkan syirik dengan sedekah bumi atau sedekah laut. Dia pun larut ikut mengamini, seolah mengiyakan, membenarkan bahwa itu adalah istilah yang benar. Padahal itu adalah kamuflase pembodohan terhadap orang-orang yang tidak mengenal agama. Adapun orang yang mengenal agama, mengerti din, dia tidak mau dibodohi dengan pembodohan seperti ini. Karena sesungguhnya syirik tetaplah syirik, mau dibungkus dengan pakaian subhat apapun bentuknya. Entah dinamakan dengan sedekah bumi ataupun sedekah laut. Coba lihat, bayangkan orang-orang yang tidak merasakan deritanya sebuah istilah seperti ini, bahkan enjoy dan membelanya, sembari menyetempel dengan istilah yang lebih keren dari ini, yakni kearifan lokal. Betapa miris hati yang mungkin tadinya sakit, naik derajatnya menjadi hati yang mati. Karena melegitimasi dan membenarkan sebuah kesyirikan dianggap ibadah, bahkan suatu yang harus dibela mati-matian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, betapa deritanya kebodohan. Itulah harusnya orang yang hatinya sehat, merasakan bahwa bodoh itu merendahkan dia, menghinakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan merasakan manisnya iman, puncaknya ibadah, yaitu rasa takut yang benar pada Allah atau khasyatullah jikalau dia tidak berilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang bisa mampu takut kepada Allah atau menghadirkan khasyatullah hanyalah para ulama. Bagaimana mungkin dia akan bisa menghadirkan khasyatullah jika dia jahil dalam perkara agama? Maka ma'asyiral muslimin yang hari ini masih enjoy dengan dunianya, enjoy dengan keserakahan dunianya, sementara lupa untuk belajar agama, bahkan menyisihkan waktu yang sangat sedikit dari waktunya untuk akhirat, lebih banyak untuk dunianya.
menyisihkan waktunya sangat sedikit untuk ilmu agamanya, maka tangisilah, sesungguhnya hatinya dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Nauzubillah subhanahu. Kemudian ma'asyiral muslimin, tanda atau ciri hati yang berpenyakit yang keempat adalah ketika pemiliknya hati ini beralih dari makanan yang bergizi kepada makanan yang rendahan, bahkan berpenyakit. Dari nutrisi yang sangat bermanfaat bagi hatinya justru beralih pada penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang mengotori hatinya. Yaitu dia beralih dari makanan Quran yang harusnya dia mentadabburi Quran, membaca Quran, mendalami, menghayati kandungan di dalamnya, dia justru beralih kepada musik, tenggelam dalam hiruk pikuknya dunia, tenggelam dalam syahwat musik, tenggelam dalam alunan-alunan atau lantunan-lantunan syahwat yang dikemas dalam sebuah lagu-lagu dan alat-alat musik. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an ini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasar. Akan tetapi kata Allah, Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim itu selain daripada kerugian. Orang-orang yang zalim lebih memilih musik daripada Quran. Hatinya lebih ingin diisi dengan musik dan musik, lagu dan lagu, nyanyian dan nyanyian yang melupakan zikrullah, yang melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan untuk belajar agama, yang melalaikan dari tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu dhalimina wala yazidu dhalimina illa khasara. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Maka Al-Qur'an itu tidak menambah orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Orang-orang yang hatinya berpenyakit kecuali kerugian. Karena mereka merasa ya justru dengan Al-Quran seolah-olah menjadi derita bagi dia. Nauzubillah. Dia memilih dan telah hanyut dengan nyanyian-nyanyian dunia. Dia telah hanyut dengan senandung-senandung syahwat yang mengundang syahwat ataupun mengumbar syahwat. Ya, nauzubillah. Mereka lebih senang mendengarkan nyanyian yang menimbulkan kemunafikan, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud bahwa nyanyian itu bisa menimbulkan kemunafikan. Ya. Yang menggugah syahwat, mereka lebih senang dengan itu daripada membaca Al-Quran ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal Nabi mengatakan, ya, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Lam akun alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamin harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, masyaallah muslimin. Berapa pahala yang diraih, yang diraup oleh seorang yang baca Quran. Maka setidaknya dalam setiap hari sekali dalam satu kali duduk itu paling minimal. Entah setelah subuh, entah setelah zuhur, entah setelah asar. Anda mau pilih kapan terserah. Yang penting jangan pernah melalaikan dari zikrullah dengan membaca Quran. Karena ini sangat bermanfaat bagi hati Anda. Sebagaimana Allah mengatakan wasyifaun lima fisudur, yaitu penawar bagi apa yang ada dalam dada ini atau hati. Selagi hati itu sehat, selagi hati itu tidak ada penyakit di dalamnya, maka akan cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal umam la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilamul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah mengatakan kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapati kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan
dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci pada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Mereka orang-orang mendapat petunjuk, rasyidun. Dia orang yang hatinya sehat, yang rasyid, yang mendapat petunjuk, yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai apa yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dicintai Allah dan Rasulnya sebagaimana tergambarkan dalam ayat ini, yaitu mencintai keimanan dan bahkan iman menghiasi hati-hati mereka, menghiasi dada-dada mereka. Ya. Dalam dada-dada mereka, yakni hati-hati mereka. Dan mereka juga membenci kekufuran, kefasikan, bahkan juga kedurhakaan. Rasulullah juga pernah bersabda, "Zaqa halawatal iman man radiyallahu rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Sungguh telah merasakan manisnya iman orang yang rela Allah menjadi Tuhan baginya, orang yang rela Islam sebagai agama baginya, dan orang yang rela Nabi Muhammad SAW sebagai nabi baginya. Zaqa halawatal iman, sungguh merasakan manisnya iman. Yakni tentu adalah orang-orang yang hatinya bersih. Dia lebih mencintai kepada keimanan, amal-amal yang mendorongnya kepada keimanan, meningkatkan keimanan. Bahkan dalam majelis sahabat, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in saling mengingatkan di dalam majelis mereka untuk menumbuhkan iman. Umar pernah mengatakan, "Ta'alau nazdadu imanana." Kemarilah sejenak. Ta'alau bina nu'min sa'atan. Kemarilah sejenak untuk kita beriman sejenak, untuk menambah iman kita. Ta'alau nazdadu imanana. Subhanallah. Bahkan dalam doanya salah satu sahabat, Allahumma zidna imanan wa yakinan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman dan keyakinan. Mereka mencintai iman. Mereka mencintai sesuatu yang menyuburkan iman, menambah iman, memupuk iman. Karena itu dicintai Allah dan Rasulnya, shalawatullahi rabbi wassalamuhu alaih. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ciri atau tanda dari hati yang berpenyakit yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid dalam bukunya Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, atau yang diterjemahkan dengan Tazkiyatun Nufus atau nafs, adalah pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang dan tidak merasa asing, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuk akhirat. Ini ciri orang yang hatinya berpenyakit. Senang dan nyaman tinggal di dunia ini, seakan-akan dia benar-benar asli pribumi, gitu ya. Kita kalau ingin mendekatkan kepada pemahaman makna yang disebutkan oleh Syekh ini, ya ini maksudnya seperti antara orang perantau dan pribumi. Coba bayangkan, kalau orang ngerantau itu biasanya, kalaupun dia kerja, ya dia akan benar-benar sungguh-sungguh dalam bekerja, mati-matian, ya, karena dia tahu bahwa ibu kota, ya, itu bukan negerinya, dia bukan pribumi, bukan tempat tinggal dia. Maka dia pun menyiapkan sebanyak-banyaknya harta dunia, karena memang ini bicara perantau dunia, ya. Dia akan sebanyak-banyaknya mengumpulkan kekayaan dunia untuk nanti pulang ke kampungnya. Beda, bayangkan kalau yang pribumi asli ibu kota, dia akan santai, pagi-pagi masih ngopi, pagi-pagi masih santai duduk di rumahnya, nggak tancap gas pagi-pagi untuk mengejar kebahagiaan dunia dia. Nah, ini bicara kita masalah dunia. Nah, yang ingin kita katakan tadi, bahwa kalau kita ini hatinya berpenyakit, gambarannya adalah seperti kita pribumi yang hidup akan terus-menerus selamanya di bumi ini, seolah-olah enggan untuk pulang ke negeri kita yang asli, yaitu akhirat, yaitu surga, ya. Juga terus mati-matian hanya untuk dunia, atau santai-santai, tidak pernah menambah ketaatan, tidak pernah berbekal, menambah bekal. Padahal Allah mengatakan fatazawwadu, dan berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi orang yang merasa pribumi bahwa dunia adalah menjadi tempat dia selama-lamanya, tidak akan ada hisab setelah kematian, dia mengingkari tidak akan ada lagi berjumpa dengan Allah, tidak akan ada pertanggungjawaban, dia santai, ya, nyaman-nyaman saja.
Padahal setiap kita adalah pri akhirat. Yakni maksudnya karena nenek moyang kita Adam, dan Adam dari surga. Seharusnya kita rindu dengan negeri atau kampung akhirat kita, yaitu surga. Karena nenek moyang kita adalah dari surga. Itulah orang yang hatinya bersih. Dia rindu untuk mengejar amal akhirat, beramal dan beramal untuk akhirat. Hatinya dipenuhi dengan amal dan amal, ketaatan pada Allah, kecintaan pada Allah, rasa takut pada Allah, menghambakan dan mengagungkan Allah SWT, tawakal hanya padanya, amal-amal akhirat, qanaah, zuhud, dan segala amal-amal hati lainnya dia penuhi, dia perbanyak demi menyongsong kehidupan akhirat. Tapi orang yang hatinya sakit tidak demikian. Dia menganggap dunia segala-galanya, menjadi tempat peristirahatan terakhir, seolah-olah sudah tidak ada tanggung jawab kelak nanti di hari kiamat, hari kebangkitan. Na'udzubillah. Padahal sahabat Rasulullah SAW pernah diwasiatkan, dinasihatkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah menasihatkan kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia laksana orang yang asing atau perantau, atau orang yang menyeberang jalan, jadi perantau yang sekedar numpang lewat saja. Kita dengan perbekalan yang sangat banyak, misalkan dalam berkendara, kemudian berhenti di rumah makan, warung kopi, kemudian minum kopi sejenak, lalu kita akan jalan lagi, tidak akan lama. Begitulah gambaran kita hidup di dunia. Numpang ngopi sebentar, numpang 60 tahun, 70 tahun sebentar di dunia, kita akan kembali ke akhirat. Nah, persoalannya, jika bekal kurang, amal kurang, ketaatan kurang, bahkan diisi dengan kekufuran, kesyirikan, maka ketika kembali ke akhirat adalah kerugian. Karena kita kembali ke salah kampung, yaitu neraka, waliyadzubillah, summa iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, jangan pernah menganggap dunia ini adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Allah mengingatkan kita, ya, untuk selalu mengejar akhirat, meski kemudian jangan melupakan bagian dari kehidupanmu di dunia ini. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan tentu memahami ayat ini pun, ma'asyiral muslimin, ya, bahwa maksudnya bekerjalah, ya, nikmatilah kehidupan duniamu ala qadri hayatika fi dunya, sesuai kadar hidupmu di dunia. Berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, dan nadir atau jarang yang melewati itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, coba lihat hati kita. Sudahkah benar dalam memandang dunia, ataukah memang justru sebaliknya, tertipu dengan segala bentuk tipu dayanya, tertipu dengan segala bentuk fata morgananya, tertipu dengan segala bentuk perhiasannya yang menipu? Ataukah kita sudah mawas diri, tahu bahwa dunia itu fitnah? Yang Nabi mengatakan, inna dunya khulwatun hadiratun. Dunia itu adalah manis lagi hijau, ya. Manis lagi hijau. Wa anna Allah mustahlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian bersilih berganti di dunia ini. Kita tadinya anak kecil, kemudian kita dewasa. Besok kita yang mati, yang tadi anak kita jadi dewasa. Silih berganti di dunia itu. Mustahlifukum fiha. Allah menjadikan kita di dunia itu silih berganti, tidak akan hidup selama-lamanya. Wattaqud dunya, maka kata Rasulullah, takutlah, takwalah kamu dengan dunia ini. Baru Nabi kemudian menyebutkan macam fitnah dunia yang lainnya dari cabang fitnah dunia yang asli. Wattaqud dunya wattaqun nisa, dan takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa. Karena sesungguhnya fitnah, ujian, musibah yang menimpa Bani Israel adalah pada bab wanita. Maka ma'asyiral muslimin, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik tanda-tanda hati yang berpenyakit ini, sehingga kita bisa selalu mendiagnosa dan meng-cross-check termasuk kategori hati kita ini, hati yang mana, dan segera berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara-cara yang tentunya diajarkan oleh para salafun saleh, wabil khusus Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang menjadi
penyembuh, penawar dari penyakit yang ada dalam hati ini, bagaimana Rasulullah menyembuhkan, bagaimana Rasulullah dalam memanagenya, menyembuhkannya dan mengobatinya, itulah yang harus kita ikuti. Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad shalawatullahi rabbi wassalamu alaihi. Demikian wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.